Ya Allah semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini? Di hari Minggu yang indah ini, aslinya ada 2 judul anime yang baru aja rilis. Tapi karena kebentrokan, gue cuma akan bawakan 1 judul aja. Dan mungkin, judul yang satunya akan gue buat kalau ada waktu luang aja. So, anime yang akan gue bawakan kali ini, diadaptasi dari manhwa yang cukup terkenal, yaitu A Returners Magic Sword Beast Special. Berkisah tentang arti harapan umat manusia yang harus menghadapi sesosok naga bencana yang telah melenyapkan 99% umat manusia. Namun di ujung kemenangan mereka, terjadi sesuatu hal yang sungguh di luar nalar. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan apakah seluruh umat manusia akan tamat? Oke lah, daripada kalian penasaran lagi siapa yang ngebuat mama kalian jadi maga kawaii, mending kalian push dulu like, subrek, dan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Kikansha no Mahou wa Tokubetsu Desu episode pertama. Scene dibuka dengan memperlihatkan sekelompok party yang berisikan 6 pejuang manusia yang saat ini harus menghadapi seekor naga bencana yang disebut Bromier Napolitan. Di ketua dunia mereka yang kini telah dilahap kegelapan dari suatu dimensi yang disebut dunia bayangan. Semua umat manusia hanya mengetahui bahwa tidak ada satu makhluk hidup yang bisa bertahan di daratan yang telah tercemari oleh kegelapan dari dunia bayangan. Dan menaklukkannya menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia mereka. Takdir dunia kini berada di tangan ke-6 orang ini. Setelah salah satu dari mereka mendeklarasikan penyerangan kepada Napolitan, seketika itu sang naga bencana langsung melancarkan serangan pertamanya. Si tanker napak tidak terkejut di saat serangan bola api Napolitan yang menghilang secara tiba-tiba. Yang mana ternyata itu adalah ulah teman separtinya sekaligus MC dari anime ini. Napolitan kemudian mengcasting sihir yang jauh lebih dahsyat ketimbang sebelumnya. Dan jelas hal itu akan mempersulit MC kita yang satu ini. Namun yang terjadi... Wedan sekali. Dengan sangat epicnya MC kita ini baru aja menyegel sihir dahsyatnya sang naga bencana. Melihat adanya kesempatan, si MC yang bernama Desir ini pun meminta semua teman partinya untuk segera menyerangnya. Napolitan yang melihatnya jelas gak mungkin diam aja. Dirinya terlihat mengayunkan ekor besarnya bak sebuah gada. Rupanya, teman seperti Desir bukan sekedar teman biasa. Si tanker dengan sangat gigihnya berhasil memblokir serangan Napolitan menggunakan skillnya itu. Gak hanya itu, si bapak kapak juga terlihat ambil andil dengan menggetok tanah sampai mengeluarkan sejumlah energi yang gak kalah dahsyat. Dibantu buff dari maga support party mereka, gadis pirang yang akan jadi waifu gua ini terlihat memberikan last hit ke Bromier Napolitan. Sampai pada akhirnya... sontak mereka semua pun sangat bahagia atas kemenangan itu. Desir yang melihat kemenangan telah mereka dapatkan, dirinya merasa lega karena gak lama lagi mereka akan segera keluar dari neraka itu. Singkat waktu, di tengah mereka yang lagi menunggu notifikasi penaklukan Napolitan, mereka berenam terlihat berbincang santai membahas soal pertempuran tadi. Oh ya, sebenarnya di depan tadi gue bisa nyebutin nama mereka satu-satu. Tapi gak apa-apa lah ya. Jadi si bapak kapak bernama Donovan Aslan, si healer bernama Priscilla Hesilgard, maga super bernama Zod Exarion, si tanker bernama Raffaello, dan waifu gua bernama Azez Jedgar F. Rogupeles. Dari semua perjuangan yang mereka lakukan, Raffaello dan yang lain merasa peran Desir lah yang paling besar. Karena ia tadi telah berhasil menyegel kekuatan sihir Bromier Napolitan. Zod kemudian mengaku bahwa sebelumnya, ia bahkan tidak yakin Desir bisa bertahan di pertemuan terakhir tadi. Di mana keraguan itu muncul, karena selama ini Zod tidak pernah mengetahui apapun soal Desir. Menganalisa sihir naga bencana, dan bahkan mampu menyegelnya, bahkan maga sekelas Zod Exarion saja tak akan mungkin bisa melakukannya. Alasan kenapa mereka tidak pernah mendengar nama Desir sebelumnya adalah karena Desir hanyalah seorang rakyat jelata. Setelah itu, Raffaello menanyakan apa yang akan mereka lakukan jika telah kembali ke dunia asal mereka. Dimulai dari Donovan, ia memberitahukan bahwa dirinya akan mengunjungi rumah rekan mereka yang telah tumbang selama pertempuran dan mengembalikan barang-barang peninggalan mereka semua. Dilanjut oleh Priscilla, yang mana ia berniat kembali ke koalisi kerajaan barat untuk membangun kuil dan menara untuk mengenang semua jasa pejuang yang telah gugur selama pertempuran. Di saat giliran Azez, diri nampak enggan untuk memberitahukan apa yang ingin dilakukan ke depannya. Di lain sisi, Desir yang telah kehilangan banyak orang termasuk seseorang yang ia sayangi
hanya memberitahukan ia masih memikirkan langkah selanjutnya. Namun di tengah kebersamaan mereka, secara tiba-tiba sontak mereka semua pun terkejut karena ternyata pertempuran terakhir mereka belum berakhir. Karena meski udah modern sekalipun, tapi Napolitan saat ini terlihat mengeluarkan sejumlah mana yang sama sekali nggak ngotak. Zod pun baru teringat soal legenda ribuan tahun yang lalu, di mana menurut catatan sejarah yang ada, jantung naga bukan sekedar sumber darah, melainkan juga tempat penyimpanan dan juga mengalirkan sejumlah mana ke seluruh tubuh naga itu. Dan ketika si naga modar, maka mana yang tertahan itu akan tertumpuk dan meledak dengan radius yang sangat luas. Mereka sudah tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa berharap akan bisa bertahan menggunakan skill tanker milik Raffaello. Mereka semua menyesali tidak menyadari soal jantung naga lebih cepat lagi. Dan kini hal itu menjadi malapetaka bagi mereka berenam. Di saat Desir yang mencoba menyegelnya menggunakan sihirnya, namun jelas saja itu nggak ada gunanya sama sekali. Hingga yang terjadi... Desir pun cuma bisa terkejut kebingungan dengan situasinya saat ini. Karena suasana, tepuk tangan, bahkan orang yang ia kenal, semua hal itu membuat Desir tak mempercayai situasi yang sedang ia hadapi. Terutama ketika seorang profesor yang bernama Brigette naik ke atas panggung, dia yang memberitahu kepada semua murid di sana soal ujian masuk akademi yang katanya hanya akan meluluskan 600 peserta saja. Seketika itu pula Desir seolah mengetahui ujian apa yang dimaksudkan olehnya. Hanya dari ucapan itu saja Desir langsung bisa mengetahui bahwa dirinya telah kembali ke beberapa tahun sebelum neraka itu terjadi. Profesor Brigette kemudian memberitahu kepada semua peserta bahwasanya akan ada mentor yang mengarahkan mereka untuk menjalani ujian masuk akademi itu. Sesaat setelah Desir mendengar tahun yang disebutkan sama Profesor Brigette, dirinya pun terlihat langsung menyendiri di dekat pilar di belakang sana. Karena tadi Profesor Brigette menyebutkan saat ini adalah tahun 3613, sedangkan pertempuran awal melawan pasukan Boromir Napolitan adalah tahun 3616. Dengan kata lain, 3 tahun lagi neraka itu akan terjadi kembali. Desir pun merasa sangat marah, sedih, sekaligus sangat kecewa, karena itu artinya ia akan mengulangi penderitaan bak di neraka itu sekali lagi. Singkat cerita, di tengah Desir yang lagi jadi sad boy karena tahu masa depan yang menantinya, dirinya terlihat dihampiri oleh mentornya yang bernama Ladoria Dorice. Mendengar nama itu, Desir pun langsung mengingat bahwa Ladoria adalah maga jenius dengan atribut api, yang bahkan ia merupakan maga peringkat 1 di akademi itu. Tak lama kemudian, Ladoria pun terkejut usai mengetahui Desir bukanlah seorang bangsawan. Meski bukan masalah dalam arti yang diterima atau tidak, tapi yang jelas, meski diterima sekalipun, Desir tetap akan dimasukkan ke dalam kelas beta. Karena sejenius apapun rakyat jelata, jika statusnya bukanlah seorang bangsawan, maka ia akan tetap ditempatkan di kelas beta. Setelah masuk ke dalam gedung ujian, Ladoria pun agak heran karena Desir yang gak terlihat terkejut sama sekali. Desir yang mengaku dirinya pernah melihat gedung yang sama, jelas gak dipercaya olehnya. Karena mana mungkin ada gedung semegah itu di luar sana. Singkat waktu, sebelum mencapai ruang ujian, Ladoria dapat dihampiri oleh seorang pria yang sangat dibenci olehnya. Dari ingatan Desir, pria itu merupakan maga atribut air yang menjadi rival dari mentornya. Sesuai dengan atribut mereka, Ladoria dan Elhem juga sama sekali tidak akur. Setelah melalui adu bacot yang sementara waktu dimenangkan sama Ladoria, karena Elhem yang telah ia kalahkan saat duel memperebutkan peringkat pertama sebelumnya. Elhem kemudian menertawakan Ladoria yang telah menjadi mentor dari rakyat jelata. Dirinya bahkan merasa Desir tak akan mungkin bisa bersaing dengan seseorang yang ia tahu di ujian itu. Setelah ditanya Ladoria, namun Elhem tak menjawabnya dan malah melenggang pergi dari sana sembari memberikan satu nasihat terakhir yang cenderung menghina Desir. Setelah mereka mendengar suara pengumuman ujian akan segera dimulai, Desir pun ditekan oleh Ladoria untuk lolos bagaimanapun keadaannya. Mendengar perintah itu, Desir pun hanya bisa mengiyakannya saja. Sepanjang perjalanan, Desir pun mengenang kembali apa yang sedang ia lihat saat ini. Dimulai dari orang,
sampai dengan tempat. Semua hal itu membuat Desir yakin bahwa dirinya benar-benar telah kembali ke masa lalu. Setelah bercakap begitu, nampaknya Desir yang saat ini telah berada di tempat persiapan ujian. Dirinya kemudian terlihat seperti sedang mencari seseorang. Akan tetapi, karena ia tidak dapat menemukannya, Desir mengira takdir telah berubah. Namun ternyata... Romantika. Melihat sosok gadis yang bernama Romantika di hadapannya, jelas membuat Desir langsung tenggelam dalam kenangan indah, sekaligus kenangan yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Meski tak tahu apa, kenapa, dan bagaimana ia bisa kembali ke masa lalu, namun yang jelas, itu semua adalah sebuah kesempatan emas baginya. Dan berakhirlah alur cerita anime Returners Magic Sword Beast Special episode pertama. Jujur aja anime ini menurut gua sangat bagus ya. Dan grafiknya jauh lebih bagus dan memuaskan ketimbang Lukisem dulu. Gua biasanya agak skeptis sama adaptasi manhwa jadi anime. Tapi setelah menonton anime ini, pandangan gua agak berubah. Dan setelah gua lihat siapa studio pembuatnya, gua langsung mikir, oh alah pantas aja cuy. Mungkin agak asing buat kalian, tapi setelah tahu anime yang dibuat, kalian yang memulai debut wibu di tahun 2019, pasti bakal mikir sama kayak gua. Studio Arvo Animation. Cukup jarang didengar kan? Kalau gue bilang Bokutachi wa Benkyou Dekinai, harusnya sih kalian udah gak asing ya. Kecuali kalau kalian karbitan. Yah, intinya ini anime bagus banget. Dan bahkan ngebuat gue mau baca manhwanya sekali lagi. So, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian. Kalau nggak punya teman, silahkan share ke grup keluarga atau grup RT RW. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.